wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimahumullah, mengawali hari kita pada hari ini, pagi dan subuh ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala nikmat, karunia dan rahmat Allah, kita telah dapat hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini menjadi bekal dan menjadi nikmat bagi kita di hari ini, termasuk hari akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan kata mulia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad semoga disampaikan oleh Allah, yakni buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita baca dan kita kirimkan merupakan syarat bagi kita untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, pada subuh ini kita melihat sebuah ayat Allah yang terdapat dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala mereka yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah memperhatikan setiap diri apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha tahu dengan apa-apa yang kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, dalam rangka memahami ayat Allah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Ada dua kata yang harus kita garis bawahi dalam ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yaitu kata-kata ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Sebagai hamba yang beriman yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang telah kita awali semenjak kita kecil, yang sampai hari ini terus menerus kita baca, dan insyaallah akan kita lanjutkan sampai akhir hayat kita. Maka setelah itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, siapa hamba yang bertakwa itu adalah hamba yang mengkondisikan dirinya, berniat dan melaksanakan senantiasa patuh dan taat kepada Allah. Di antaranya ini waktukan salah sebuah hari, ya, kita sudah berangkat ke masjid melaksanakan salat subuh.
berinfak, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk wujud dari patuh dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamanahkan kita, diperintahkan kita untuk senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian kaum muslimin jamaah rahimakumullah, selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tanzur nafsu ma qaddamat ligat," dan hendaklah setiap diri memikirkan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, awak didatangkan ke dunia diawali dengan tiada, ada, dan akan diakhiri dengan kematian untuk mempertanggungjawabkan keadaan kita hari ini. Itulah hari akhirat. Dulu ada aku, setelah itu dilahirkan oleh Allah melalui ibu dan orang tua kita. Ketika hari ini kita ada di sini, Allah Subhanahu wa taala memberi tugas dan tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari pertanggungjawaban itu semua kita Bapak Ibu dipastikan bahwa ingin mendapatkan hari yang lebih baik. Disediakan oleh Allah tempat itu surga dan neraka. Setiap orang yang kita tanya dipastikan menginginkan hari akhirnya disambut oleh tempat yang namanya surga. Jadi kita yang normal Bapak Ibu, kita yang beribadah, orang yang tidak taat saja, bahkan orang gila sekalipun, kalau ditanya, Bapak udah ini, kalau ini mati nanti ingin masuk apa? Mereka pasti menjawab ingin masuk surga. Apalagi kita yang hari ini sangat menginginkan segala aktivitas kita ini diijabah Allah dengan surga. Maka untuk itu dalam kesempatan ini Allah mengatakan hendaklah setiap diri memikirkan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Artinya setiap hari Bapak Ibu jemaah Allah kita harus koreksi diri, introspeksi diri, apa yang Allah kerjakan untuk hari esok. Hari akhirat dapat kita berbandingkan dengan dunia kita. Sementara untuk masa dunia, ya, kondisi kita masing-masing Bapak Ibu yang ada hari ini, ada yang statusnya ya dikatakan biasa-biasa saja, ada yang statusnya kaya, ada yang berpangkat dan lain sebagainya. Itu semua adalah hasil dari perjuangan masa lalu. Itu untuk kondisi dunia. Bercita-cita sekolahkan anak, ya, buat latihan kerajaan dia, buat ketika ketek, ketika muda untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ini adalah untuk urusan dunia. Sementara untuk urusan akhirat yang kita kekal abadi di alam itu nantinya setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah semua hamba Allah mempersiapkan hari untuk hari esoknya? Inilah yang menjadi catatan dan menjadi koreksi bagi kita pada hari ini, ketika hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah rahmatullah, setelah awak tahu awak terima yaitu dari Allah, tiada diadakan oleh Allah, sekarang di mana di dunia dan esok ke mana kita akan dimatikan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita hari ini, maka hari ini wajib bagi kita untuk mempersiapkan masa depan. Maka untuk mempersiapkan masa depan itu kaum muslimin jemaah Allah, gunakanlah segala kegiatan kita, gunakanlah sehat kita, gunakanlah harta kita, gunakanlah ilmu kita, semuanya itu untuk kita pergunakan untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan bagi saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu jemaah Allah, siapapun kita ahli dalam bidang ilmu. Mari kita jadikan ilmu kita itu pertama bermanfaat bagi kita, yang kedua bisa kita ajarkan kepada keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dan masyarakat kita.
Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Ya, sementara dalam hidup di dunia ini tidak semua orang mempunyai harta berlebih, mempunyai kekayaan dan lain sebagainya. Maka harta itu kita pastikan itu menjadi bekal untuk hari akhirat kita. Bagaimana dengan harta itu kita bisa bersedekah, bisa menolong orang lain, bisa membahagiakan orang lain di luar diri kita. Maka itulah sesungguhnya persiapan hari esok yang kita persiapkan sejak ini. Kemudian kaum muslimin jamaah Allah, mungkin kita tidak ada ilmu, kita kurang ilmu, kurang harta. Barangkali kita bisa perbaikan hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa menolong dengan tenaga, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita. Pergunakan itu semua. Ada tenaga, ada pikiran, pergunakan itu semua untuk memudahkan diri dan memudahkan orang lain. Kaum muslimin jamaah Allah, dari segala yang kita pikirkan, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, kemudian diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah. Tadilah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa, kini disuruh kalian wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa strategisnya posisi takwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyuruh kita berulang kali untuk bertakwa kepada Allah, yakni jalankan segala apa yang diperintah Allah dan Rasulnya melalui ajaran agama, dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka dengan itu kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 disebutkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada keampunan Allah dan surga yang luasnya surga itu bagaikan luas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Imran 133 ini dijelaskan oleh Allah bahwasanya ketika manusia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, maka tempat istimewa itu disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa. Maka pendidikan kita hari ini, maka jabatan kita hari ini tidaklah menjadi perbedaan bagi kita, bagi yang sekolah ataupun yang tidak sekolah, bagi yang kaya ataupun bagi yang miskin. Sebab tidak itu yang akan dipandang oleh Allah, namun yang dipandang oleh Allah adalah orang-orang yang bagaimana memanfaatkan segala potensinya hari ini untuk hari esok, sehingga menjadikan mereka bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibuka kesempatan oleh Allah, para wanita bisa menjadi hamba yang bertakwa, para kaum lelaki bisa menjadi hamba yang bertakwa, ibu-ibu bisa menjadi hamba yang bertakwa, pejabat bisa bertakwa, petani bisa bertakwa, karyawan, pegawai bisa menjadi hamba yang bertakwa, dengan syarat niatkan, lakukan secara terus menerus dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan segala apa yang dirahmatkan Allah hari ini, sehat kita, harta kita, buat kita, keamanan kita, mari kita maksimalkan untuk memenuhi panggilan Allah dan panggilan agama yang telah disampaikan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini, aktivitas kita yang telah berlalu, istimewa hari aktivitas kita esok, terus maksimal kita lakukan dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jauh dari segala kegelapan dan kesalahan dan semakin banyak untuk berbuat kebaikan. Insyaallah beberapa saat lagi Ramadan juga akan masuk. Sekarang sudah bulan Rajab tanggal 21 Rajab hari ini, Syaban, Ramadan. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah dan disampaikan oleh Allah serta disempurnakan oleh Allah untuk berhamba diri kita pada masa-masa ini. Maka
dengan sempurnanya ibadah kita, dengan sempurnanya penghafal kita, insya Allah kita akan diakhirkan dalam dunia ini dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.